Bang, coba koin Airgo. Aku make koin Airgo untuk make table ini, tapi malah makin turun bang. Panik jadinya, semoga dibalas. Terima kasih. Oke, jadi setiap saya menjelaskan setiap hari untuk bikin video table money management ini, saya selalu rekomendasikan table money management ini untuk Bitcoin. Kenapa? Karena memang table money management ini dibuat hanya untuk koin yang berkualitas. Oke? Apakah Bitcoin koin yang berkualitas? Iya. Apakah bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang dengan table money management ini? Jawabannya adalah iya. Tapi gimana kalau kita mau pakai table ini, tapi untuk membeli koin selain Bitcoin? Nah, itu yang harus benar-benar di riset dalam-dalam. Terserah kalian punya seleksi atau manajemen risiko untuk menentukan sebuah koin yang berkualitas itu seperti apa. Kalau saya punya strategi saya sendiri untuk menentukan sebuah koin yang berkualitas. Walaupun ini akan menjadi pro dan kontra. Kenapa? Belum tentu apa yang saya akan jelasin sekarang ini untuk menentukan sebuah koin yang berkualitas itu cocok dengan kalian. Karena bisa saja seleksi-seleksi saya ini ya tidak masuk di kalian. Contoh, salah satunya seleksinya adalah saya hanya mau membeli koin urutan ya. Kalian bisa cek di coinmarketcap.com ini. Ya, di sini kan ada urutan-urutan koin. Oke, ada urutan-urutan koin. Saya hanya mau membeli koinnya itu di urutan minimal 1 sampai 200 saja. Nah, itulah yang salah satunya menjadi pro dan kontra. Ada orang yang cuma mau membelinya urutan 1 sampai 500. Ada orang yang cuma mau membeli koinnya urutan 1 sampai 1000. Ada juga yang cuma mau membeli koin urutan 1 sampai 10. Nah, kalau saya cuma mau beli koin yang ada hanya urutan 1 sampai 200. Kalau saya. Sekarang kita cek koin Airgo. Oke. Koin Airgo itu ada di urutan keberapa? 283. Jelas, ini sudah tidak masuk ke seleksi koin yang berkualitas bagi saya. Terserah, ini akan menjadi pro dan kontra. Karena bagi kalian kalau misalkan urutan koin ini tidak masalah bagi kalian, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi apakah bagi saya bermasalah? Iya. Untuk apa? Untuk meminimalisir risiko bagi saya. Tapi apakah bagi kalian penting juga? Belum tentu. Oke? Selanjutnya, seleksi saya untuk menentukan sebuah koin yang berkualitas adalah saya harus cek skor likuiditasnya. Harus minimal di atas 600. Jadi caranya gimana? Ketika kita mau riset sebuah koin, kita klik yang bagian pasar di sini. Lalu lihat di exchange nomor satunya itu apa. Kan biasanya ada Binance atau apa bla bla bla. Nah, di sini exchange nomor 1 di koin di sini ya. Exchange nomor satunya itu adalah Coinbase. Oke. Kita lihat di exchange nomor satunya itu skor liquidity-nya itu berapa. Kalau saya minimal harus 600. Kita geser ke kanan seperti ini. Lihat skor likuiditas. Di sini skor likuiditasnya adalah 487. Apakah masuk ke seleksi saya untuk menentukan sebuah koin yang berkualitas? Jawabannya adalah tidak. Tapi balik lagi ke kalian. Apakah menurut kalian ini penting? Kalau menurut kalian tidak penting, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi bagi saya ini sangat penting. Lalu selanjutnya apa? Fundamental. Kita harus tahu fundamental koin yang kita beli. Ya. Apakah fundamentalnya bagus? Kalau fundamentalnya bagus, berarti lolos untuk menjadi sebuah koin yang berkualitas. Bagi saya. Setelah itu, kalau fundamental sudah lolos, apalagi nih yang harus kita cek? Teknologi dan jaringannya dipakai atau tidak. Percuma fundamental kuat dan sepanjang ini, kalau misalkan teknologi dan jaringannya tidak dipakai. Jadi pastikan fundamentalnya bagus, ya, dan teknologi dan jaringannya itu dipakai. Nih, bagaimana Airgo akan digunakan? Kalian bisa baca di sini. Apakah teknologi dan jaringan dipakai? Apa cuma pajangan doang? Kalau misalkan teknologi dan jaringannya dipakai, berarti masuk ke kategori seleksi saya untuk sebuah koin yang berkualitas. Saya sudah baca memang fundamentalnya bagus, teknologi dan jaringannya dipakai. Berarti sudah lolos seleksi. Tapi sayang sekali tetap market cap-nya lebih dari urutan 200 tidak masuk ke kategori saya. Yang kedua, skor likuiditasnya tidak minimal tidak di atas 600, tidak masuk ke kategori saya. Jadi satu saja tidak masuk ke kategori saya tidak bisa menentukan sebuah koin itu berkualitas atau tidak. Itu akan menjadi pro dan kontra pastinya.
Tapi ya begitulah teman-teman, kita punya cara sendiri untuk meriset sebuah koin itu. Tidak bisa disamakan. Kalau kalian ngomong sama orang yang pecinta Bitcoin, dia nggak akan percaya koin-koin lain, dia nggak percaya Ethereum, dia nggak percaya yang lainnya. Dia kalau cuma percaya pada Bitcoin, ya Bitcoin saja, dia menganggap semuanya jelek. Jadi setiap orang berbeda-beda, tidak bisa disalahkan teman-teman. Ya. Lalu seleksi selanjutnya apa? Siapa pendirinya? Nah, ini kita bisa cek pakai ChatGPT atau pakai AI apapun atau di Google. Di sini kan ada nih Won Beom Kim, visioner di balik Aergo. Kita cari apakah Won Beom Kim, developer atau CEO koin Aergo ini memiliki histori kriminal. Kalau tidak, ya berarti seleksi tersebut lolos. Karena jangan sampai kita menaruh uang kita untuk investasi ya di tempat yang pendirinya itu punya histori kriminal. Contoh kayak apa sih histori kriminal? Rug pull coin, ya, atau hacker, atau tukang ngedam doang, atau tukang ngambil duit nasabah. Nah, seperti itu. Jangan pernah investasi kalau misalkan ada histori-histori kayak gitu. Kayak Dukwon ya sekarang, itu udah red flag dah. Jangan pernah investasi koin di yang ada di Dukwon itu. Ya, ya itulah yang punya FTX itu, ya. Koin FTT, jangan pernah investasi di situ. Kenapa? Karena ya udah CEO-nya itu udah masuk penjara, jadi jangan pernah. Terus, masalah selanjutnya adalah saya kan selalu bilang di setiap video, table money management saya ini untuk ya exchange lokal. Kayak toko kripto, Ajaib, Thrift, Indodax, Reku. Oh ya, Indodax, Pintu, Peluang, toko kripto, Ajaib, Thrift, Reku, dan lain-lain. Pokoknya selama pakai exchange-nya lokal dan nominalnya rupiah. Karena saya buat table ini, pakainya rupiah. Nih, contoh. Kalian ketik angka berapa? 6 juta. 6 juta seperti ini. Otomatis akan jadi rupiah. Tuh, akan ada muncul koma-komanya. Ya, di sini pun juga rupiah. Tadi saya cek koin Aergo, apakah ada di exchange lokal? Sayangnya belum ada. Coinbase, ya. Ini kan exchange luar. Sebentar kita lihat nih ke samping ini. Cara ngeliatnya gini. Kita disampingin, nih. Ya, nggak ada per IDR, USD, KRW, USDT, 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 USDT. Tuh, semuanya USDT, USDT. Tapi sorry, barusan saya scroll ke samping. Di page 5 di sini ada Thrift. Nih. Thrift, Aergo, IDR. Tapi saya nggak tahu kenapa dia ada silang, tanda silang seperti ini nih. Reserve data unavailable. Saya nggak tahu deh. Kalian bisa cek kenapa di Thrift apakah ada koin Aergo atau tidak. Soalnya di sini ada tanda silangnya. Tapi ya seperti itulah teman-teman, ya. Butuh riset mendalam untuk memakai table money management ini kalau kalian mau investasi di luar Bitcoin. Kalau kalian tidak bisa riset mendalam untuk menentukan sebuah koinnya itu tersebut berkualitas atau tidak untuk memakai table money management ini, udahlah kalian langsung aja investasi di Bitcoin aja, itu udah paling simple. Nih, kita cek di Indodax nih, pakai Bitcoin aja. Udah investasi di sini. Kalau mau memang coba-coba di selain Bitcoin kalian mau investasi, kalian bisa investasi di koin yang ada di urutan 1 sampai 10. Ada Bitcoin, ada Ethereum. Ini Tether jangan ya, ini USDT, ini stable coin itu. Kalian bisa di XRP, kalian bisa di BNB, kalian bisa di Solana, kalian bisa di Tron, bisa di Cardano. Kenapa Dogecoin saya tidak mau? Karena ini koin meme. Saya cuma mau di koin yang ada utilitasnya. Seperti itu. Lalu ada koin apa? Ada Link, boleh. AVAX. Itu termasuk koin-koin yang berkualitas, teman-teman. Ya, kalau Aergo makanya itu udah jauh dari kategori seleksi saya. Tapi terserah kalian. Kalau kalian memang mau riset menurut kalian itu koin yang bagus, karena bagaimanapun gak bisa disamakan. Menurut saya ini koin bagus, belum tentu bagi kalian itu koinnya tidak bagus. Bagus juga. Menurut kalian itu koin bagus, belum tentu bagi saya itu koinnya bagus juga. Tapi ya, ketika kita menyebutkan Bitcoin, semua orang pasti akan bilang bagus. Ya, kalian bilang koin XRP, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalian bilang koin BNB, ada yang suka, ada yang tidak suka. Bitcoin juga, kalau Bitcoin pasti semua suka. Pasti semua suka, nggak ada yang nggak suka. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kalian memang butuh table money management ini, kalian bisa belinya di website kita. LYNKID/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih yang tools, profit, kalkulator, trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store namanya WPS Office. Ya,
Kalau kalian nggak pakai Indodax juga bisa, mau pakai Peluang, Pintu, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, semua bisa. Dan kalau kalian mau tahu cara baca table money management ini, kalian bisa buka profil TikTok kita, setiap hari kita jelasin. Kalian tinggal pilih aja dari pertanyaan netizen yang mana.